pada sistem reproduksi pria. Letaknya di bawah kandung kemih dan berfungsi untuk menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada cairan fase eferentia dan cairan pada vagina, sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Struktur pada kelenjar prostat. Prostat adalah kelenjar yang terletak di bawah kandung kemih dan melindungi saluran kemih, saluran tempat keluarnya urin dan sperma dari tubuh. Hanya dimiliki pria. Organ ini memiliki ukuran sebesar kacang kenari dengan berat 20-30 gram dan bisa tumbuh membesar seiring dengan bertambahnya usia. Prostat terbungkus oleh kapsul bernama jaringan fibromuskuler yang terdiri dari campuran kolagen, jaringan ikat elastis, serta banyak serat otot polos. Karena itulah, prostat terasa sangat elastis saat disentuh. Hormon pada prostat. Prostat bertanggung jawab untuk produksi hormon pria, DHT, yang terjadi ketika testosteron diubah menjadi DHT oleh enzim 5-alfa redukatase di prostat. DHT bertanggung jawab atas dorongan seks pria dan seiring bertumbuhnya usia. Produksi ini dapat melambat karena toksin di prostat dan menyebabkan berkurangnya gairah seks. Jenis kelainan atau gangguan. Yang pertama, pembesaran prostat jinak. Bening prostat hiperplasia atau BPH atau prostat jinak adalah kondisi di mana kelenjar prostat mengalami pembesaran, tetapi bukan karena kanker. Saat membesar, kelenjar prostat bisa menekan saluran kemih sehingga dinding kemih menebal dan melemah. Akibatnya proses pembuangan urin saat buang air kecil akan terganggu. Prostatitis. Prostatitis adalah pembengkakan atau peradangan pada kelenjar prostat akibat infeksi yang berasal dari penyakit infeksi saluran kemih atau penyakit menular seksual. Infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri atau virus. Prostatitis lebih sering dialami oleh pria berusia 30-50 tahun, serta pria dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang ketiga, kanker prostat. Kanker prostat adalah salah satu jenis kanker yang menyerang pria. Kondisi ini terjadi akibat adanya pertumbuhan sel-sel abnormal di kelenjar prostat. Hingga kini, penyebab munculnya kanker prostat masih belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seorang terkena kanker prostat, yaitu adanya riwayat kanker prostat dalam keluarga, usia lanjut, dan obesitas. Pertama, struktur kelenjar vesikula seminalasi. Kelenjar vesikula seminalasi terletak di bagian pinggul atau tempatnya di antara kandung kemih dan rektum. Organ ini berbentuk sepasang tabung, berbelit-belit atau bengkok, yang memiliki panjang masing-masing 5 cm dengan diameter sekitar 3-4 cm. Tiap ujung dari masing-masing bagian terhubung dengan vas deferens sampai saluran yang membawa sel sperma dari epididymis sampai membentuk saluran ejakulasi yang akhirnya mengalir ke bagian prostatik ureta. Selama ejakulasi, lapisan otot halus dari organ ini berkontraksi dan melepaskan cairan air mani bersama sperma dari vas deferens ke saluran ejakulasi. Hormon yang disekresisikan saat yang dihasilkan oleh kelenjar vesikula seminalasi adalah hormon prostaglandin yang dapat merangsang kontraksi otot polos pada saluran reproduksi pria. Beberapa zat yang dihasilkan oleh vesikulasi seminalasi yaitu: yang pertama ada fruktosa. Fruktosa ini berfungsi untuk sebagai makanan sumber energi bagi sperma. Yang kedua itu prostaglandin, berfungsi dalam merangsang kontraksi pada otot polos yang terdapat di saluran reproduksi pria dan wanita. Yang ketiga, cairan basah. Cairan basah ini berfungsi untuk menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tertinggal di uretra. Yang keempat, frinogen. Frinogen ini berfungsi untuk pembekuan semen. Itu faktor risiko. Berbagai faktor yang meningkatkan risiko kanker prostat. Kanker prostat merupakan penyakit yang dapat terjadi pada siapapun. Namun, beberapa faktor disebut dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit ini seperti: yang pertama, usia.
Semakin bertambah usia, risiko terjadinya kanker prostat pun semakin meningkat. Anda lebih berisiko mengalami kanker prostat ketika memasuki usia 50 tahun. Yang kedua, riwayat keluarga. Faktor risiko yang mungkin bisa menjadi penyebab kanker prostat lainnya yaitu riwayat keluarga. Anda berisiko hingga 2 kali lipat terkena kanker prostat bila memiliki ayah atau saudara laki-laki dengan riwayat penyakit tersebut. Bahkan, risikonya jauh lebih tinggi bila saudara laki-laki Anda terkena kanker prostat pada usia muda. Yang ketiga, kegemukan atau obesitas. Kegemukan atau obesitas disebut dapat meningkatkan risiko terkena kanker prostat stadium lanjut. Bahkan, kanker prostat cenderung lebih mematikan pada pria yang kegemukan. Hubungan antara obesitas dengan risiko kanker prostat ini diyakini terkait dengan ukuran lingkar pinggang, pinggul, dan perut pada orang yang kegemukan. Yang keempat, tinggi badan. Meskipun tinggi badan sendiri bukanlah penyebab kanker, para ahli melihat bahwa pria bertubuh jangkung biasanya memiliki lebih banyak sel serta volume prostat yang lebih besar. Bila digabungkan dengan faktor risiko lainnya, seperti gen keturunan orang tua, kemungkinan tumbuhnya sel kanker pada prostat pria jangkung jadi makin besar daripada pria dengan tinggi badan sedang atau pendek. Yang kelima, makanan tertentu. Beberapa penelitian menemukan fakta bahwa pria yang mengonsumsi banyak kalsium, baik asupan makanan maupun suplemen, lebih berisiko terkena kanker prostat agresif. Adapun berisiko terkena kanker prostat agresif bila kurang mengonsumsi makanan berserat seperti sayuran. Selain kalsium dan kurang serat, makanan dengan tinggi lemak hewani juga disebut bisa meningkatkan risiko kanker prostat, terutama bila dikonsumsi berlebihan. Yang keenam, kebiasaan merokok. Beberapa penelitian menemukan fakta bahwa merokok dapat menjadi faktor penyebab kanker prostat agresif. Bahkan merokok pun dapat meningkatkan sedikit risiko kematian akibat kanker prostat. Yang ketujuh, kurang gerak. Pria yang jarang berolahraga dan kurang aktif bergerak terkait dengan obesitas. Oleh karena itu, pria yang kurang gerak bisa berisiko terkena kanker prostat. Sebaliknya, pria yang rajin berolahraga memiliki peluang lebih besar untuk sembuh dan bertahan hidup dari penyakit ini. Yang kedelapan, peradangan di kelenjar prostat. Peradangan di kelenjar prostat atau prostatitis disebut terkait dengan peningkatan risiko kanker prostat. Pasalnya, peradangan sering terlihat pada sampel jaringan prostat yang juga mengandung kanker. Meski demikian, hubungan antara prostatitis dan kanker prostat belum dibuktikan lewat penelitian. Yang kesembilan, penyakit seks menular. Penyakit seks menular seperti gonore dan chlamydia disebut dapat menjadi penyebar kanker prostat. Pasalnya, kedua penyakit tersebut dapat menyebabkan peradangan pada prostat. Yang ke-10, gangguan tidur. Pria yang cukup tidur dalam semalam cenderung memiliki risiko kanker prostat yang lebih rendah. Pasalnya, pria dengan waktu tidur yang cukup dan tanpa gangguan memiliki kadar hormon melatonin yang lebih tinggi yang dianggap dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Dan yang ke-11, penyakit tertentu. Selain berisiko terkena kanker usus, penyakit Crohn juga disebut dapat meningkatkan risiko terkena kanker prostat. 2. Penyebab. Pada dasarnya, kanker prostat disebabkan oleh perubahan atau mutasi DNA di sel prostat yang normal. Sel-sel yang normal ini seharusnya tumbuh dan membelah diri dalam jumlah yang wajar, kemudian akan mati dan digantikan dengan sel-sel baru. Namun, beberapa mutasi DNA terjadi, sel-sel tersebut tetap hidup dan berkembang biak secara tidak terkendali. Jika hal tersebut dibiarkan, sel-sel abnormal ini akan menumpuk dan membentuk jaringan tumor. Beberapa sel tersebut juga dapat menyebar ke organ tubuh lainnya atau yang disebut dengan metastatis. 3. Gejala. Beberapa gejala umum yang mungkin muncul akibat gangguan vesikula seminalis adalah sakit di perut, panggul atau penis, sakit atau tidak nyaman saat ejakulasi, sperma berdarah, ejakulasi lemah, nyeri saat buang air kecil,
Dan yang terakhir, kencing berdarah atau hematuria. 4. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Diagnosis awal kanker prostat dan BPH dilakukan dengan tes pemeriksaan fisik dasar untuk memeriksa ukuran prostat Anda apakah lebih besar dari seharusnya atau tidak. Berikutnya adalah kelenjar Kopperi atau biasa disebut juga kelenjar bulboretal. Pengertian atau definisi dari kelenjar Kopperi adalah kelenjar Koper alias kelenjar bulboretal adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis. Saat penis terangsang, kelenjar ini akan memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadi ejakulasi. Adapun struktur dari kelenjar Kopperi yaitu secara anatomi, kelenjar kecil ini berada di bawah kelenjar prostat, tepatnya di bagian dalam kantong perineal. Kelenjar ini terletak di antara lapisan fasia atau jaringan ikat yang membentuk diafragma urogenital dan tertutup oleh serat otot sphincter uretra. Ukuran kelenjar Koper umumnya kecil dan terdiri dari jaringan saluran kecil dan kantung yang disebut alveoli. Selanjutnya, hormon yang disekresikan oleh kelenjar Kopperi yaitu kelenjar Koper bertanggung jawab untuk produksi dan sekresi prostate spesifik antigen atau biasa disebut PSA, yang dimana ialah merupakan suatu enzim yang mencairkan air mani dan memungkinkan sperma berenang dengan mudah melalui uretra dan masuk ke bagian reproduksi wanita dengan mudah dan bebas. Adanya enzim PSA ini dari kelenjar Koper mempermudah atau meningkatkan kemungkinan pembuahan karena membantu dalam melalutkan lendir serviks agar memungkinkan sperma ke dalam rahim menuju sel telur. Penyebab kista Bartholin ialah kista Bartholin disebabkan oleh tersumbatnya saluran kelenjar Bartholin. Saat saluran tersumbat, cairan akan bertampung di dalam saluran atau kembali masuk ke dalam kelenjar. Lama-kelamaan, hal itu akan menyebabkan saluran atau kelenjar membengkak dan membentuk kista. Belum diketahui secara pasti penyebab tersumbatnya saluran kelenjar Bartholin. Namun, luka, cedera, iritasi yang berulang-ulang dan menjalani operasi pada vagina bisa meningkatkan risiko tersumbatnya kelenjar Bartholin. Ada juga gejala kista Bartholin. Gejala kista Bartholin yaitu kista Bartholin jarang menimbulkan gejala. Gejala baru akan muncul jika ukuran kista telah cukup besar. Namun secara umum, sumbatan pada kelenjar Bartholin dapat menimbulkan gejala berupa yang pertama benjolan kecil yang tidak terasa sakit pada salah satu sisi bibir vagina. Yang kedua, kemerahan dan bengkak di sekitar sisi bibir vagina. Yang ketiga, rasa tidak nyaman ketika berjalan, duduk, atau berhubungan seksual. Jika kista mengalami infeksi dan berkembang menjadi abses, akan muncul beberapa gejala lainnya, yaitu pertama, benjolan terasa nyeri dan lunak. Kedua, vagina terlihat membengkak. Ketiga, keluar nanah benjolan. Dan keempat, demam. Kelainan para Kopperi, ada 3 kelainan. Yang pertama, Kopperitis. Kopperitis adalah perendahan pada kelenjar Koper akibat infeksi bakteri. Bakteri yang menyebabkan Kopperitis biasanya sama dengan bakteri yang menyebabkan infeksi saluran kemih seperti nyeri di bagian perineum, sudut buang air kecil, demam, buang air besar yang sering dan menyakitkan. Yang kedua, batu kelenjar Koper. Batu kalsium mirip dengan batu ginjal juga bisa terbentuk di kelenjar Koper. Timbulnya batu kelenjar Koper ini bisa menyebabkan penyumbatan infeksi hingga pembengkakan. Batu kelenjar bulboretal biasanya terjadi pada pria dewasa. Yang ketiga, kanker kelenjar Koper. Kanker kelenjar Koper mempengaruhi kelenjar bulboretal dan membuat bentuknya tidak teratur. Dalam jurnal Cancer Research in Psychology, kanker kelenjar Koper terbilang langka dengan
kurang dari 10 kasus. Pertumbuhan kanker kelenjar Koper menyebabkan penyumbatan uretra hingga menimbulkan nyeri, panggul, dan rasa tidak nyaman pada anus. Diagnosis pada kista Bartholin. Pada tahap awal, dokter akan melakukan tanya jawab mengenai keluhan dan riwayat kesehatan. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik terutama di daerah panggul dan vagina untuk melihat kista secara langsung. Umumnya, kista hanya terjadi pada satu sisi vagina, sementara sisi lainnya tetap berukuran normal. Jika diperlukan, dokter juga akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti kultur swab cairan dari kista atau leher rahim untuk mengetahui apakah ada infeksi menular seksual.